Hadirin disiarkan langsung dari studio JTV Surabaya dan juga dirilai oleh 7 radio serta beberapa stasiun televisi lokal di Jember. KPU Kabupaten Jember mempersembahkan debat publik putaran pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020. Terlebih dahulu kita akan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Dan berikutnya kita akan dengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Jember. Untuk itu kepada Bapak Muhammad Syai'in SHMH disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KPU Provinsi Jawa Timur Bapak Khairul Anam yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati kolega saya anggota KPU Kabupaten Jember Bapak Andi Wasis, Ibu Desi Anggraini, Bapak Ahmad Susanto, Bapak Ahmad Hanafi, dan yang saya hormati anggota Bawaslu Kabupaten Jember yang hadir di tengah kita. Tak lupa juga panelis yang mewakili Bapak Agus Suratno yang hadir di tengah kita. Tak lupa alamat kehormatan kepada seluruh pasangan calon nomor urut 1 beserta tim kampanye, pasangan calon nomor urut 2 beserta tim kampanye, dan pasangan nomor urut 3 beserta tim kampanye. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan malam hari ini kita dapat menggelar debat publik atau debat terbuka yang dilaksanakan di studio JTV Surabaya. Pada debat publik atau debat terbuka kali ini mengambil sebuah tema, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah di tengah pandemi COVID-19. Ada beberapa hal tujuan terkait dengan pelaksanaan debat pada kali ini. Yang pertama, nanti kita akan mengetahui terkait dengan profil, visi dan misi pasangan calon yang nantinya penting untuk diketahui oleh pemilih dan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai bahan pertimbangan oleh masyarakat dan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga adalah untuk mengetahui secara dalam terkait dengan tema yang sudah diusung pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya pada debat publik kali ini
kami mengharap kepada masyarakat untuk menyaksikan, baik yang ada di rumah maupun hadirin yang ada di studio, untuk benar-benar mengikuti dan mengetahui informasi yang akan disampaikan. Terakhir, kami mengajak kepada seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Jember, untuk menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Kami mengajak kepada masyarakat dan tidak perlu khawatir untuk pelaksanaan ataupun penggunaan hak pilih pada 9 Desember tahun 2020. Karena kami menetapkan ataupun menggunakan standar protokol kesehatan yang secara ketat untuk dilakukan. Untuk itu, mari kita sukseskan pemilihan serentak lanjutan pada tahun 2020, yaitu tanggal 9 Desember 2020. Demikian, mari jangan lupa 9 Desember 2020. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua KPU Kabupaten Jember yang telah menyampaikan sambutan pada malam hari ini, dan tentu saja tidak lengkap kalau yang hanya di atas stage hanyalah saya. Untuk itu saya akan mengundang kepada masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Jember untuk berada di atas stage dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin masyarakat Kabupaten Jember, inilah pasangan calon kepala daerah Kabupaten Jember. Pasangan calon nomor urut 1, Faida dan Dwi Arya Nugraha Oktavianto. Pasangan calon nomor urut 2, Hendi Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman. Pasangan calon nomor urut 3, Abdus Salam dan Ivan Aryatna Wijaya Esos. Kita boleh iringi dengan tepuk tangan untuk masing-masing pasangan calon. Kami persilakan langsung berada di atas stage. Baik, pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan siaran langsung pada malam hari ini, bersama-sama kita akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana profil dari masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Jember 2020. Calon Bupati Faida dan calon Wakil Bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto adalah paslon dengan nomor urut 1. Pasangan ini berkontestasi di Pilkada Jember melalui jalur perseorangan dengan berbekal 146.687 dukungan. Faida merupakan calon bupati petahana. Faida menjadi Bupati Jember untuk periode 2015 hingga 2020. Selain petahana, ia adalah seorang dokter dan pengusaha di sektor kesehatan. Rumah sakit merupakan bisnis utama di keluarga Faida. Sementara Dwi Arya Nugraha Oktavianto yang akrab dipanggil Mas Fian adalah seorang pengusaha muda di Jember. Ia memiliki bisnis di perkebunan kopi. Keluarga Fian dikenal sebagai pengusaha lawas di Kabupaten Jember. Calon Bupati Hendi Siswanto dan calon Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman adalah paslon dengan nomor urut 2. Pasangan ini diusung melalui jalur partai politik dengan 5 parpol, yakni Gerindra, Nasdem, PKS, P3, dan Demokrat dengan 28 kursi di parlemen. Hendi Siswanto dikenal sebagai seorang pengusaha di Kabupaten Jember. Hendi dikenal sebagai pengusaha busana muslim, air minum dalam kemasan, serta bisnis pertunjukan. Sebelumnya, Hendi adalah seorang PNS yang memilih pensiun dini untuk menjadi pengusaha. Sementara Muhammad Balya Firjaun Barlaman atau akrab disama Gus Firjaun adalah kiai dari kalangan NU. Gus Firjaun adalah pengasuh Ponpes Asidiki Putra Talangsari dan dikenal sebagai putra tokoh NU Kiai Haji Ahmad Siddiq. Gus Firjaun pernah menjadi anggota DPRD Jawa Timur. Calon Bupati Abdus Salam dan calon Wakil Bupati Ivan Aryatna Wijaya adalah paslon dengan nomor urut 3. Pasangan ini berangkat dari jalur partai politik dengan 6 parpol, yakni PDIP, PKB, PAN, Perindo, Golkar, dan Partai Berkarya dengan 22 kursi di parlemen. Abdus Salam merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti di Kabupaten Jember. Perumahan yang dibangun terdiri dari perumahan subsidi dan juga non-subsidi. Sedangkan pasangannya adalah Ivan Aryatna Wijaya yang pernah menjadi jurnalis televisi nasional di Jakarta. Setelah tidak menjadi jurnalis, dia banting setir sebagai pengusaha di Jakarta yang bergerak di bidang pertahanan dan keamanan. Ivan merupakan asli arek Jember.
Baik pemirsa, di segmen awal ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi misinya dan waktu untuk menyampaikan visi misi adalah 3 menit, nanti akan terhitung semenjak Anda berbicara dan nanti akan ada hitungan mundur ketika waktu akan habis, yakni 10 detik sebelum waktu habis nanti akan kami berikan tanda. Untuk itu saya akan persilakan dari pasangan calon nomor urut 1 terlebih dahulu, waktunya 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Warga Jember yang saya cintai, membangun Jember sejatinya adalah membangun sumber daya manusia. Membangun itu adalah mensejahterakan rakyat. Membangun bukan membagi-bagi proyek secara bancaan di antara para pejabat. Membangun itu menurunkan angka kemiskinan. Bung Karno mengatakan, tidaklah seseorang bisa mengabdi kepada Tuhannya sebelum dia mengabdi kepada sesamanya. Tuhan bersemayam di gubuk-gubuk si miskin. Membangun itu menurunkan angka kemiskinan. Tahun 2015 hingga 2019, angka kemiskinan Jember turun 2 digit 2%. Angkanya pada tahun 2019 9,25%. Itu lebih baik dari 22 kota kabupaten lain di Jawa Timur dan juga lebih rendah dari angka provinsi Jawa Timur sebesar 10,37%. Untuk warga miskin di Jember tahun 2007 hingga 2019 merenovasi 7.000 unit rumah tidak layak huni dan ke depan kita akan merenovasi 50.000 rumah tidak layak huni. Warga Jember yang saya cintai, mensejahterakan masyarakat perlu pendapatan daerah yang cukup. Alhamdulillah hingga 2019 pendapatan daerah Jember naik 608 miliar dan PAD Jember naik hampir 160 miliar. Sejalan dengan itu, tahun 2019 ekonomi Jember tumbuh 5,31%, lebih tinggi dari angka nasional 5,02%. Indeks pembangunan manusia Jember di 2019 adalah 66,69% dan itu melampaui RPJMD. Tingkat pengangguran Jember di tahun 2019 menyisakan angka 3,8% dan itu jauh melampaui target RPJMD sebesar 4,29%. Warga Jember yang saya cintai, kerja belum usai. Program perubahan wajib kita lanjutkan. Fokus kita pertama, memperluas lapangan pekerjaan. Yang kedua, menaikkan pendapatan. Yang ketiga, memperbaiki ekonomi keluarga. Yang keempat, menyediakan kebutuhan pokok untuk yang terjangkau. Dan yang kelima adalah menuntaskan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, kita siapkan janji-janji kerja yang harus kita tunaikan bersama, yaitu satu desa, satu lumbung pertanian. Kedua, membangun pasar pertanian dan nelayan yang terintegrasi. Yang ketiga, kita siapkan kartu tani tangguh, kita siapkan kartu nelayan tangguh, dan kita siapkan bantuan modal usaha untuk 10.000 UMKM, dan juga kita siapkan pendampingan usaha bagi ibu-ibu untuk warung merah putih. Semuanya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Waktunya habis, dan saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misinya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wes wayai benai Jember. Lima tahun terakhir ini hak masyarakat Jember tidak terpenuhi. Kami bersama Gus Firjon berkeliling di 248 desa dan kelurahan. Kami berjumpa dengan petani, berjumpa dengan nelayan, namun ternyata mereka semuanya masih belum ada ratusan ribu saudara kita masyarakat Jember yang masih miskin dan juga 50.000 lebih saudara kita yang masih menganggur. Saya berjumpa dengan seorang ibu yang bernama Ibu Ulfa. Beliau mempunyai seorang anak dan meninggal pada saat itu. Dan ternyata di Jember tingkat kematian bayi cukup tinggi di Jawa Timur ini. Dan juga kami berjumpa dengan seorang ibu, di mana seorang ibu beliau
mulai dari kecil bercita-cita terus membiayai anaknya sampai kuliah, sampai lulus sebagai seorang sarjana, dengan harapan mereka, ibu akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS. Namun apa yang terjadi di Jember, jatah CPNS di Jember tidak didapatkan. Dan ini adalah persoalan, dan ini adalah kesalahan dari pemerintah daerah. Dan juga tentang pelayanan publik yang masih belum memuaskan, di mana salah satunya seperti penyandang disabilitas juga, dan ini bermasalah terhadap iklim investasi di Jember. Dan tidak ada, sangat kecil sekali orang berinvestasi di Kabupaten Jember yang kita cintai ini. Tentang infrastruktur, kami juga menyampaikan kepada saudaraku semuanya, banyak bangunan pemerintah yang roboh, dan juga 32% jalan di Kabupaten Jember rusak parah. Seperti di Bandialit. Di Bandialit sampai hari ini masih bermasalah dan mereka tidak mendapatkan jalan yang layak. Kami dengan melihat kondisi yang ada seperti itu, kami berkomitmen ingin membenahi Jember yang akan lebih baik lagi, memberikan hak mereka semuanya. Gus. Terima kasih. Dengan semangat dan niat untuk memperbaiki. Baik, mohon maaf waktunya telah habis. Saya akan langsung menuju ke pasangan calon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi dan misinya. Silakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang terhormat para hadirin sekalian, yang kami cintai seluruh warga Jember yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan doa untuk kami berdua. Saya Abdul Salam beserta Ivan Aryatna ingin menyampaikan visi dan misi sebagai kandidat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember. Visi kami adalah gotong royong membangun Jember juara, maju, adil, dan sejahtera. Kami pasangan nomor 3 sepaket dan sepakat untuk membangun Jember sebagai pasangan generasi muda. Kami berdua bertekad, sepakat, dan sepaket untuk mensejahterakan masyarakat dan melayani masyarakat Jember. Misi kami adalah pemerataan infrastruktur untuk menunjang perekonomian, pendidikan, pariwisata, serta kesehatan. Layanan publik yang ramah, cepat, dan mudah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian, kami juga akan melakukan reformasi birokrasi yang profesional dan profesional untuk mewujudkan Jember sejahtera yang merata. Jember juara bukan visi dan misi pribadi, melainkan visi dan misi seluruh masyarakat Jember. Oleh karena itu, kami akan melibatkan seluruh masyarakat Jember untuk berperan aktif, bergotong royong dalam membangun Jember ke depan. Dengan semangat gotong royong, kami ingin melibatkan seluruh stakeholder yang ada, termasuk menjaga harmonisasi antara eksekutif, legislatif, dan kami juga akan melinierkan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Semuanya itu akan kami maksimalkan untuk memperkuat semangat dan tekad menghadapi tantangan zaman, yakni pandemi COVID-19. Kita harus adaptif dengan situasi ini dan kita tetap survive di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun pariwisata ke depan. Karena kita harus siap-siap menghadapi resesi ekonomi ke depan dan kita harus tetap membangun Jember menjadi Jember juara. Silakan Mas Ivan. Ya, dan alhamdulillah di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir dan tidak tahu juga obatnya sudah ditemukan atau belum hingga saat ini karena masih dalam tahap uji coba, kita kebetulan menjadi ditakdirkan oleh Allah menjadi daerah agraris, di mana salah satu daerah agraris ini yang menjadi daerah tahan banting di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan alhamdulillah juga Jember memiliki 500.000 penduduk yang bekerja di bidang atau di sektor pertanian. Dan insya Allah ini akan menjadi jawaban bagi
ketahanan pangan hingga kedaulatan pangan yang insya Allah akan kita capai nanti bersama Baik, mohon maaf saudara waktu Haji habis Abdul Salam. dan hadirin serta pemirsa sekalian yang ada di manapun Anda berada, khususnya juga untuk masyarakat Kabupaten Jember. Kita akan kembali di segmen berikutnya, karena segmen berikutnya masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari tim perumus. Kami kembali saat lagi untuk Anda. Sebentar lagi kan ada pilkada. Nah, kalau bisa sih milih pemimpin itu yang menguntungkan, Mas, gitu. Menguntungkan gitu. Jadi ini ada sedikit titipan dari paslon nomor sekian, ya, mohon diterima. Kami harap sih ada timbal baliknya juga gitu. Istilahnya begini, simbiosis mutualisme gitu. Saling menguntungkan. Paham kan maksud saya? Gitu. Dan saya harap Mas harus jujur untuk memilih paslon nomor sekian itu. Mas harus jujur loh ya. Tuhan Maha mengetahui. Gusti Allah boten sare, Mas. Jangankan Gusti Allah, Mas. Malaikat saja itu nggak percaya sampai itu jujur. Sudah, sana pergi, sana pergi, sana pergi. Memerangi money politik adalah tugas kita bersama. Ayo sukseskan Pilkada tahun 2020 ini dengan luber, Langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil. jujur, dan adil. Jangan mau Bisa disogok. go! Aturan debat segmen 2. Pada segmen kedua ini, setiap pasangan calon dipersilahkan untuk mengambil satu amplop yang berisi pertanyaan yang telah disiapkan oleh tim perumus. Kemudian pertanyaan dibacakan oleh moderator dan dijawab secara berurutan bergantian oleh setiap paslon. Waktu menjawab masing-masing 1,5 menit. Ada 4 dari 5 pertanyaan yang diambil dan dijawab. Baik pemirsa, aturan debat untuk segmen kali ini telah disampaikan dan saya akan juga membacakan siapa saja tim perumus yang telah merumuskan sejumlah pertanyaan yang nanti dijawab oleh masing-masing pasangan calon, di mana tim perumus ini telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Jember. Tim perumus debat publik Kabupaten Jember 2020. Aditya Wardono SE MSI MSc PhD Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Amri Gunasti STMT Ketua SSC Universitas Muhammadiyah Jember. Ahmad Suryono SHMH Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dr. Fendi Setiawan SHMH Fakultas Hukum Universitas Jember. Dan Agus Suratno SIP Dewan Penasehat PWI Jember.
Dan pada malam hari ini saya mengundang kepada perwakilan dari tim perumus, yakni Bapak Agus Suratno, untuk bisa berada di atas stage, turut mengundang juga Ketua KPU Kabupaten Jember dan anggota Bawaslu untuk menyaksikan penyerahan pertanyaan dari tim perumus kepada Ketua KPU, dan kemudian nanti akan diserahkan kepada saya, dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan. Ya, silakan mungkin mengambil posisi. Ya, saya tunjukkan terlebih dahulu bahwa kotak ini kosong ya, tidak ada isinya. Dari tim perumus menyerahkan sejumlah pertanyaan kepada Ketua KPU, disaksikan oleh Bawaslu. Baik, isi pertanyaannya di dalam berarti ya Pak ya? Sudah tersegel semuanya. Disaksikan juga oleh Bawaslu. Baik, dimasukkan ke kotak kosong ini. Oke. Baik, terima kasih. Saya boleh tutup ya, untuk nanti kemudian diambil. Saya persilakan untuk bisa kembali ke tempat duduk semula. Terima kasih. Kita akan langsung menuju kepada masing-masing pasangan calon untuk mengambil pertanyaan untuk nanti dijawab. Terlebih dahulu saya akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk mengambil. Monggo, saya yang menuju ke sini. Diambil sebuah amplop. Ya, saya boleh pegang. Terima kasih. Saya akan bacakan pertanyaan ini, di mana pertanyaan ini juga berlaku untuk pasangan calon lainnya, jadi mohon disimak dengan waktu yang tadi sudah ditentukan. Materi debat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal politik anggaran. Saya boleh buka untuk amplopnya. Ya. Anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD merupakan perencanaan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan salah satu instrumen pembangunan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan partisipatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sekaligus akan menjadi tolok ukur terhadap kemampuan daerah dalam menggali pendapatan daerah dan mendistribusikan serta mengalokasikan belanja daerah sesuai dengan program yang direncanakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Saat ini situasinya berbeda. Penentu kebijakan dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya. Situasi seperti itu tentu berpengaruh terhadap kebijakan anggaran. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah ini dan mengalokasikannya ke dalam program pembangunan daerah sejalan dengan visi dan misi saudara, khususnya pada saat krisis karena pandemi COVID-19 ini? Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab terlebih dahulu. Dalam setiap krisis selalu ada hikmahnya. Apapun penggunaan APBD, yang dipentingkan adalah sesuatu yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat, termasuk untuk membuat masyarakat kita menjadi masyarakat yang tangguh. Dalam situasi pandemi COVID ini, layanan publik harus ditingkatkan menjadi layanan yang mudah diakses. Ekonomi masyarakat harus berbasis digitalisasi. Sumber daya yang ada, inilah yang dimaksimalkan. Oleh karenanya kita perlu menganggarkan dalam setiap, termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, dalam UMKM, dalam pelayanan publik, yaitu digitalisasi, karena kuncinya adalah di sana. Menyambungkan keadaan dalam situasi pandemi dengan digitalisasi. Mas Fian. Tentunya visi misi kita tadi kita katakan visinya adalah keluar dari pandemi dan krisis dengan melanjutkan program perubahan. Kalau kita ditanya APBD yang kita utamakan adalah keselamatan rakyat, yaitu di bidang sumber daya manusia, yaitu dengan meningkatkan, tentunya yang diutamakan adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Tentunya pelayanan kesehatan gratis harus tetap berlanjut, pelayanan dan perluasan operasi gratis harus tetap berlanjut, dan peningkatan beasiswa bagi warga Jember yang ingin melanjutkan kuliah harus berlanjut. Tentunya semua program penting, tapi yang penting adalah keselamatan utama, itu jauh lebih penting. Terima kasih. Baik, cukup. Dan saya akan menuju ke pasangan calon nomor urut 2
untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Bersinergi dan berkolaborasi seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan APBD seperti DPRD, Bapeda, BPKD, dan masyarakat yang akan kita kemas dengan melalui Musrenbang. Ini akan menghasilkan RKPD, di mana dalam acuan RKPD tersebut terlintas satu kebijakan pemerintah untuk masyarakat. Dan saat ini kami akan fokus untuk mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan pandemi. Kami juga akan memberikan bantuan modal kepada masyarakat sebagai daya ungkit bagi sektor ekonomi kita. Gus, selanjutnya juga untuk meningkatkan PAD, kita akan tingkatkan sumber daya manusianya melalui pelatihan-pelatihan, melalui pengenalan teknologi, strategi marketing dan sebagainya. Kemudian juga kita akan lakukan betul-betul pemberantasan KKN. Di tengah pandemi seperti ini tidak boleh ada lagi pejabat yang main-main. Apalagi rakyat dalam keadaan tertekan dan sengsara. Karena itu kami berharap dengan semangat hablum minallah dan hablum minannas, wiswayai benahi Jember dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Cukup. Baik, saya menuju ke pasangan calon nomor urut 3 untuk menjawab dengan pertanyaan yang sama. Silakan. Bicara tentang PAD, bagaimana kita tahu PAD kita itu terbesar dari RSUD. Kita ini memiliki 3 RSUD di Kabupaten Jember. Maka di sana RSUD menyumbang hampir 50% daripada PAD kita. Untuk meningkatkan PAD kita, maka kita harus juga menstimulus bagaimana RSUD itu akan menjadi penyumbang pendapatan asli daerah kita. Kemudian untuk BUMD yang ada, kita akan membuat BUMD itu akan berkembang dengan cara kita menstimulus BUMD yang ada, baik itu PDP Kayangan ataupun membuat BUMD yang baru. BUMD yang kita akan buat nanti paling tidak BUMD yang berkaitan dengan pariwisata maupun dengan pertanian ke depan. Kemudian alokasi perencanaan APBD kita, belanja modal harus menjadi stimulan bergeraknya sektor-sektor utama di daerah sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. APBD mencerminkan potret skala prioritas yang sesuai dengan karakter geografis dan sosial kita. Maka di situ kita juga ingin merencanakan APBD partisipatif yang di sini masyarakat juga harus terlibat di dalam pembuatannya, karena secara transparan APBD ke depan fungsinya untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Jember. Maka di sini kami berkomitmen pasangan Salam dan Ivan akan benar-benar meningkatkan PAD dan potensi daerah yang ada di kabupaten kita tercinta ini. Cukup? Ya. Oke, baik kalau begitu. Di pertanyaan berikutnya, saya akan persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang akan menjawab terlebih dahulu. Untuk ini akan mengambil pertanyaannya adalah pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Baik, saya terima amplopnya. Bisa disimak bersama, karena nanti juga dijawab oleh pasangan calon yang lain. Materi debat memajukan daerah, pembangunan infrastruktur. Saya buka terlebih dahulu untuk amplopnya. Indikator tumbuh dan berkembangnya suatu daerah adalah terbangunnya infra dan suprastruktur yang memadai. Hal ini juga berdampak terhadap aksesibilitas dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, serta memberikan daya tarik terhadap masuknya investasi ke daerah. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk memenuhi kebutuhan infra dan suprastruktur tersebut di tengah-tengah keterbatasan anggaran yang dimiliki? Silakan, pasangan calon nomor 2. Penanganan COVID-19 menjadi prioritas utama, di mana memang menyangkut tentang masalah kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat Jember. Namun infrastruktur adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pemulihan ekonomi di pasca pandemi nanti. Perencanaan infrastruktur harus berdasarkan pada prinsip kebutuhan
dan keterlibatan masyarakat. Kebutuhan masyarakat seperti kita kasih contoh di desa Puger dan juga di desa Pace Silo, tentunya tidak sangat berbeda satu desa dengan satu yang lainnya. Namun demikian, dengan kebijakan kita nanti mengalokasikan dana yang tepat sasarannya dengan skala prioritas yang tepat, insya Allah kita akan semua akan bisa melakukan konektivitas dari satu wilayah satu dan wilayah yang lain, sehingga kebutuhan masyarakat real akan dapat terpenuhi. Ya. Dan kami juga akan menggandeng perguruan tinggi untuk peningkatan pembangunan suprastruktur dalam energi terbarukan seperti misalnya tenaga surya, kemudian tenaga angin dan lain sebagainya. Dan untuk mewujudkan semuanya itu tentu kita membutuhkan kerjasama yang baik dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Karena itu kami akan jalin dengan sinergi, kolaborasi dan akselerasi. Kita akan bangun Jember ke depan dengan melibatkan semua pihak. Terima kasih. Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 3 menjawab, silakan. Dengan keterbatasan anggaran, maka di sini yang utama adalah kita menentukan skala prioritas. Kemudian kita mendahulukan yang benar-benar mendesak dan mana yang harus dibenahi secara bertahap. Dalam pembangunan infrastruktur ada domain dan kewenangan daripada 3 pilar. Di situ ada pemerintahan daerah, ada pemerintahan provinsi maupun pusat. Maka di sini diperlukan komunikasi yang aktif antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan provinsi maupun pusat agar terjadi harmonisasi serta kita bisa mengambil bagaimana dengan keterbatasan anggaran itu kita bisa memanfaatkan anggaran dari pusat dan kita implementasikan di daerah kita. Kemudian kita juga akan melakukan koordinasi kerjasama menjadi kata kunci dalam pembangunan infrastruktur yang terintegrasi karena di situ kita akan membuat bagaimana infrastruktur benar-benar terlayani untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat. Silakan Mas Ivan dilanjutkan. Infrastruktur dan suprastruktur memang menjadi kata kunci dalam kondisi pandemi COVID dan adanya keterbatasan di anggaran. Namun ini merupakan tantangan yang tetap harus dijawab oleh siapapun saat ini. Oleh karena itu, komunikasi dan kerjasama, kepemimpinan kolaboratif, partisipatif yang melibatkan semua stakeholder yang ada itu akan sangat dibutuhkan untuk membuat atau membangun sebuah exit way atau solusi yang tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, waktu habis. Pasangan calon nomor urut 1, saya persilakan untuk menjawab. Pembangunan infrastruktur harus mengacu kepada kebutuhan masyarakat. Akses antar desa, antar kecamatan harus menjadi prioritas. Oleh karenanya master plan infrastruktur harus juga mengakomodasi hal-hal yang belum masuk selama ini, diantaranya keinginan masyarakat untuk adanya tumbuh jalan-jalan baru. Di dalam situasi pandemi, infrastruktur kesehatan menjadi sangatlah penting karena tanpa keselamatan di bidang kesehatan, yang lain menjadi sulit untuk direalisasi. Oleh karenanya, kita kemarin sudah menyelesaikan renovasi 50 puskesmas dan juga renovasi 31 pasar rakyat di Jember. Akan kita lanjutkan untuk membangun pasar-pasar rakyat tersebut menjadi pasar standar nasional atau pasar SNI. Dan juga infrastruktur jalan lingkungan menjadi sangat penting, juga pengelolaan jalan lingkungan yang kita lakukan kemarin luasnya hampir sama dengan Kecamatan Tempurjo, bahkan lebih luas daripada Kecamatan Silo. Dan memang tidak nampak karena itu ada di ganggang masyarakat, ada di lorong-lorong rumah yang kumuh, karena infrastruktur yang berbasis masyarakat itu menjadi sangat penting. Pembangunan rumah tidak layak huni 50.000 rumah akan menuntaskan setiap warga Jember untuk tinggal di rumah yang layak, karena itu menyangkut hak dasar manusia. Mas Fian. Pembangunan infrastruktur tentunya harus bisa menggeliatkan ekonomi rakyat. Pembangunan 50.000 rumah tidak layak huni, tenaga harus tenaga kerja lokal, bahan harus bahan dari lokal. Intinya pembangunan baik untuk rakyat. Terima kasih. Waktu habis. Kali ini pasangan calon nomor urut 3 yang akan menjawab terlebih dahulu. Untuk itu, silakan pasangan calon nomor urut 3 mengambil pertanyaannya. Baik, terima kasih. Untuk materi debat kali ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengelolaan sumber daya ekonomi. Bisa disimak juga oleh pasangan calon lainnya, karena nanti juga akan dijawab oleh pasangan calon lain. Saya buka dulu amplopnya.
Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya ekonomi yang luar biasa baik di sektor sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Jika sumber daya ini dapat dikelola dengan baik, maka dapat dipastikan memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah Kabupaten Jember. Namun, pengelolaan sumber daya ekonomi ini juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat Jember agar terjamin keberlangsungannya. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember, langkah dan strategi apa yang akan saudara lakukan untuk menata, memanfaatkan, dan mendistribusikan sumber daya ekonomi tersebut untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya masyarakat Jember agar terjamin keberlangsungannya? Silakan. Strategi adalah pilihan cara mencapai tujuan. Strategi akan berjalan apabila komponen komunikasi leadership, manajerial, personal ownership terpenuhi. Sebaik apapun strategi yang kita miliki akan tercapai, jika tidak terjadi harmonisasi menjalankan tujuan, maka akan kacau semuanya. Maka di sini kata kuncinya adalah harmonisasi dan gotong royong. Pemda Jember harus mampu harmonis serta bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada, baik horizontal maupun vertikal. Maka di situ kita akan melibatkan para ahli, kampus, dan semua praktisi agar kita bisa optimis dalam menjalankan pemerintahan ke depan, agar kita bisa melahirkan banyak-banyak ide dan kreatif bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada. Kemudian kita bergotong royong dengan segenap elemen masyarakat yang kami percaya betul bahwa rakyat Jember merupakan bisa memiliki rasa saling peduli dan rasa solidaritas, maka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemda wajib melibatkan masyarakat yang semuanya benar-benar harus bergotong royong dan kita benar-benar bersinergi. Mari Mas Ivan. Ya, berbicara tentang Jember kita hanya bisa ada dua pilihan kata, yaitu takdir dan nasib. Kita ditakdirkan lahir di Jember menjadi warga Jember yang dianugerahi oleh Allah sebuah lahan, hamparan lahan subur. Di bagian utara Jember kita punya vulkanik purba yang memiliki potensi tanah dan potensi keindahan alam. Sedangkan di daerah tengah kita punya lahan 85.000 hektar sektor pertanian. Waktu habis. Saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Membangun Jember kuncinya adalah membangun sumber daya manusia. Membangun sumber daya alam juga harus mengacu kepada ketersediaan sumber daya manusianya. Jember kekuatannya adalah di potensi pertanian. Oleh karenanya sumber daya pertanian menjadi satu yang harus digali dan dikembangkan dan menjadi satu unggulan di Kabupaten Jember. Lahan-lahan yang ada di Jember dapat bekerjasamakan bersama dengan masyarakat, dengan juga para ahlinya. Program Satu Desa Satu Dosen juga dapat melibatkan para ahlinya mendampingi masyarakat memberdayakan sumber daya yang ada. Oleh karenanya potensi-potensi yang ada tentu saja hanyalah kita kembangkan yang tidak merusak konservasi alam, yang juga memperhatikan kebutuhan masyarakat lingkungan, bukan hanya sekedar mengembangkan sumber daya alam dari sisi ekonomi. Mas Fian. Selain sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, jika kita juga harus bisa menjamin kesejahteraan masyarakatnya, khususnya di bidang pertanian. Tidak hanya kita produksi hasil pertaniannya saja yang baik, tetapi juga petaninya. Maka dari itu kita ada program Satu Desa Satu Lumbung Pertanian untuk menjamin hasil panen dan harga panen yang stabil. Yang kedua juga, pertanian juga harus butuh petaninya kesejahteraan, yaitu kita jamin dengan kartu tani tangguh dan kartu nelayan tangguh, sehingga kestabilan ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia bisa terjaga dengan baik. Cukup? Cukup. Saya langsung menuju ke pasangan calon nomor urut 2. Saya riset dulu untuk waktunya. Baik, silakan. Dengan 2,6 juta penduduk yang ada di Jember, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai modal daerah yang memiliki daya saing, sehingga dapat memanfaatkan letak geografis Jember yang ada di tapal kuda. Sumber daya alam yang melimpah dari laut sampai ke pegunungan, sampai tanah yang sangat subur. Dan dengan jumlah petani yang ada di Jember, 60% petani, ini adalah satu kekuatan yang sangat hebat untuk memajukan Jember ke depan. Salah satu program kami ke depan adalah meningkatkan daya saing daerah. Kami akan membuat smart village, yaitu desa pintar,
di mana kita bisa fokus akan melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga pengembangan potensi daerah dengan budaya, kelestarian lingkungan, dan kearifan lokal di setiap desa akan betul-betul akan kita prediksi dari awal dan akan tepat sasarannya. Gus, ya, okay. Dengan Smart Village ini adalah merupakan mekanisme untuk menghilangkan kesenjangan pembangunan antara desa dengan perkotaan. Kita akan tingkatkan kemampuan daripada masyarakat desa agar nanti pada gilirannya ini masyarakat desa bisa memberikan solusi untuk apa yang terjadi di daerahnya sendiri. Tentu juga dengan mengedepankan mental. Waktu habis dan kita masih ada satu pertanyaan lagi untuk pertanyaan yang keempat, di mana tadi pemirsa ketika jeda sebelum dimulainya segmen kali ini dari masing-masing pasangan calon telah mengambil nomor urut untuk siapa yang menentukan siapa yang akan terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang keempat ini, di mana tadi telah disaksikan oleh KPU dan juga Bawaslu yang hadir di studio JTV bahwa untuk pertanyaan keempat yang akan menjawab terlebih dahulu adalah pasangan calon nomor urut 3, kemudian pasangan calon nomor urut 2, dan pasangan calon nomor urut 1. Baik, untuk pertanyaan keempat, karena memang di kotak hanya tersisa 1, saya mohon izin untuk saya langsung mengambilnya, begitu ya? Oke. Untuk materi debat memajukan daerah, daya saing daerah. Saya akan buka terlebih dahulu untuk amplopnya. Mohon disimak, daya saing daerah adalah keniscayaan. Daerah yang tidak memiliki daya saing dapat dipastikan akan mengalami ketertinggalan. Daya saing daerah adalah kondisi dan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan persaingan, baik di tingkat regional maupun nasional, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kinerja pembangunan daerah yang berkelanjutan. Pertanyaannya, jika saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember, apa langkah dan strategi yang akan saudara lakukan untuk meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Jember? Silakan, pasangan calon nomor urut 3. Dalam Islam, kata kunci distribusi adalah keadilan, sehingga yang menjadi dasar kami adalah tata kelola pemerintahan yang adil. Grand design pengelolaan sumber daya ekonomi harus komprehensif, adanya keterkaitan antar sektor, antar program, antar pelaku, dan antar daerah, sehingga ada partisipasi aktif di semua pihak. Menata manusia dengan meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan layanan pendidikan berkualitas dan meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai dengan kondisi geografis, topografi, dan demografi Kabupaten Jember. Secara historis, pertanian adalah ibu kandung perekonomian Jember. Maka kita perlu memberi perhatian lebih untuk pertanian. Silakan Mas Ivan, dilanjutkan. Ya, di mana semua sudah tahu bahwa Jember adalah salah satu lumbung pangan yang ada di Jawa Timur, sehingga potensi pertanian memang sangat tinggi. Tapi tidak hanya pertanian yang dimiliki oleh Jember. Jember punya perkebunan, Jember juga punya sektor kelautan, di mana ini jika di-manage, dikelola dengan profesional dan dikelola dengan baik dan secara transparan, itu akan bisa memberikan peningkatan daya saing bagi masyarakat di Kabupaten Jember. Di mana salah satu solusi atau exitway yang akan kami bangun nanti adalah kita akan membuat BUMD di bidang pertanian, di bidang pangan, di bidang kelautan yang bisa memberikan value added bagi hasil yang dihasilkan oleh petani dan nelayan. Waktu habis Terima kasih. dan saya langsung menuju ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Penguatan ekonomi mikro daerah. Ini kami akan memberikan bantuan berupa usaha melalui insentif serta memberikan kemudahan perizinan kepada pelaku UMKM dan memfasilitasi pameran-pameran produk-produk UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita akan berikan pelatihan-pelatihan keterampilan kerja dan memfasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan di semua bidang, mulai dari peningkatan keahlian dan keterampilan, desain produk, pengenalan teknologi, dan manajemen usaha. Dan ini akan menjadi modal utama meningkatkan daya saing kita.
Ya, termasuk kita akan merangsang inovasi daripada BUMDes yang ada. Seperti yang kami memberikan apresiasi untuk BUMDes dengan kategori produk inovasi. Ini untuk meningkatkan daya saing. Ini di BUMDes Karya Mandiri Desa Balongkulon, ini termasuk mendapatkan juara kedua saat ada penghargaan BUMDes Award di ITS 2020 yang lalu, tanggal 11 November kalau tidak salah. Juga BUMDes Gunung Mulia ini, kategori sosmed dan digital marketing. Jadi hal-hal yang seperti ini akan meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah yang lain. Karena itu kita akan optimalkan potensi dari masing-masing BUMDes. Baik, waktu habis. Silakan pasangan calon nomor urut 1 menjawab. Bicara keunggulan Jember, kita sering mengatakan bahwa Jember keunggulannya kita rangkum dalam 4C. Kopi, culture, kopi, kakao, sigaret, dan culture. Artinya produk-produk pertanian Jember sudah sejak dahulu kala sudah menembus pasar internasional. Dan ini tentu dari hulu hilirnya perlu dikembangkan sebagai kekuatan ekonomi rakyat. Bicara tentang culture, Jember bisa mengembangkan kegiatan yang mempunyai event yang berskala internasional, mempunyai budaya-budaya yang sangat unik menjadi satu kesatuan, menjadi miniatur Indonesia. Pariwisata di Jember dapat dikembangkan menjadi pariwisata religi dan pariwisata edukasi. Kekuatan Jember di UMKM, kita akan bawa 10.000 UMKM kita dengan dukungan modal bantuan usaha, dan kita akan membawa 1.000 produk unggulan UMKM Jember go nasional sebagai satu keunggulan dan kebanggaan Jember. Mas Fian. Tentunya kita kalau ingin mempunyai daya saing yang kuat, kita harus mengikuti revolusi industri 4.0. Tentunya era digitalisasi harus kita tingkatkan dan harus kita capai. Kita mulai dengan UMKM. UMKM di masa krisis dan pandemi kesulitan dalam berjualan, tapi solusi online adalah salah satunya. Kita akan bekerjasama dengan e-commerce terbaik, Tokopedia, Bukalapak, Shopee untuk mengembangkan UMKM sebagai usaha penyelamatan usaha mikro masyarakat Jember. Terima kasih. Waktu habis. Hadirin boleh kita berikan aplaus apresiasi untuk segmen kali ini. Dan pemirsa, di segmen berikutnya kita akan masuk ke dalam debat terbuka antar pasangan calon. Kami akan segera kembali untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Money politik bisa menyerang siapa saja dan di mana saja. Tolak pemberian barang, uang, atau apapun yang bertujuan memilih salah satu pasangan calon. Kenali pasangan calon melalui visi dan misinya. Rekam jejaknya, hindari pasangan calon yang bermasalah. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020. Ayo dulur, gunakan hak pilih Anda, pilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang terbaik menurut hati nurani Anda. Pilihan Anda membawa kesejahteraan daerah ke depannya. Jangan takut datang ke TPS, tetap gunakan masker, cuci tangan, tidak bergerombol, dan ikuti tata tertib di TPS. Pemilih cerdas, Jember berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam situasi pandemi tak menyurutkan kita untuk datang ke TPS, gunakan hak pilih Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan dan tetap jaga jarak. Masuk bilik suara, pilih sesuai hati nurani, dan jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan debat segmen 3. Pada segmen ketiga ini, termasuk segmen keempat dan kelima adalah sesi debat terbuka antar pasangan calon. Pada segmen ketiga, terlebih dahulu paslon 1 bertanya kepada paslon 2 dan paslon 3 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit.
Baik pemirsa, terkait dengan aturan untuk segmen kali ini dalam debat terbuka antar pasangan calon telah disampaikan dan didengarkan bersama. Maka saya tidak akan buang waktu lagi, saya akan langsung mempersilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silakan. Baik. Salah satu kebijakan yang banyak didiskusikan tempo hari adalah pembatalan izin untuk tambang emas di Silo. Saya percaya bahwa investasi harus dikembangkan, tetapi tidak boleh mengorbankan konservasi atau penyelamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar. Apakah saudara setuju dengan pembatalan izin tambang emas di Silo tersebut? Apakah saudara setuju bahwa konservasi, penyelamatan lingkungan serta kepentingan masyarakat harus selalu menjadi pertimbangan utama dalam pengembangan investasi di Kabupaten Jember? Cukup? Cukup. Baik, sebentar saya riset dulu untuk waktunya. Silakan pasangan calon nomor urut 2 menjawab. Untuk tambang emas di Silo, kami paslon 2 pasti tidak setuju dan kami menolak tambang emas itu. Tentang bagaimana tentang kondisi kekayaan yang ada di Jember, tentunya kita kembali lagi kaitan dengan lingkungan hidup kita. Ya, kita harus punya yang namanya RDTR, rencana detail tata ruang. Dan ini akan menyangkut tentang lingkungan, kondisi lingkungan kita yang jelas, diperuntukkan untuk apa, perencanaannya yang jelas. Apapun itu kondisinya, namun kalau kita punya perencanaan jelas, ini insya Allah apa yang akan kita lakukan akan lebih bagus lagi ke depan. Dan juga masyarakat harus memiliki, harus semaksimal mungkin kekayaan alam yang ada di Jember. Itu adalah untuk masyarakat Jember. Dan ini akan menjadi komit kami. Tentunya akan garis bawahi tambang emas di Silo kami sangat tidak setuju. Ya, terima kasih. Ada satu prinsip darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kebaikan. Karena itu tambang di Silo ini tentu ini akan berdampak negatif kepada masyarakat, kepada lingkungan dan sebagainya. Karena itu kami akan menolak untuk hal itu. Sehingga ketika kemudian ada pembatalan pembatalan eksploitasi atau eksplorasi tambang di Silo, kami setuju itu untuk dibatalkan. Karena apa? Kemafsadahannya itu jauh lebih besar daripada kemanfaatannya. Karena itu kami sebagai pemerintah ini harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan umat. Jadi tasarruful imam manutun ala maslahatir ra'iyah. Saya kira itu. Terima kasih. Baik. Saya kembalikan. Cukup. Paslon 1 menanggapi. Silakan. Saya kira membangun itu kembali kepada apa yang diinginkan dan diperlukan masyarakat. Kalau masyarakat kita ingin pertanian, masyarakat Silo pertanian, kita harus berani memperjuangkan keinginan masyarakat, termasuk yang kemarin kita lakukan, menggugat melalui sidang non-litigasi semata-mata dalam mengawal kepentingan masyarakat. Cukup, ada tambahan? Ya, tentunya kami paslon nomor 1, saya dengan Bu Faida tentunya berkomitmen untuk menolak tambang Silo. Harapan kami 02 juga 03 juga berbuat yang sama. Terima kasih. Cukup. Paslon 2 menjawab kembali, silakan. Masih banyak sumber daya alam kita yang lain yang bisa digali. Namun kembali lagi bahwa dengan perencanaan yang bagus, dengan kita libatkan seluruh masyarakat yang ada, tentunya ini akan menjadi bergairah. Apa keinginan masyarakat dengan adanya sumber daya alam yang ada di Kabupaten Jember ini? Tentunya semuanya harus dimaksimalkan. Kembali lagi, kami akan mengajak serta dengan bersinergi, berkolaborasi, namun tetap ada akselerasi, harus ada percepatan agar masyarakat langsung mendapatkan nikmatnya, harus mendapatkan manfaat dari sumber daya alam yang kita miliki. Amin. Saya kira alternatif pilihan itu pasti tentu ada. Jadi tidak kemudian kita mengambil satu sikap terhadap satu keputusan, tetapi kalau di situ memang berdampak negatif kepada masyarakat, ya kenapa itu harus diteruskan? Karena kami yakin pasti akan ada alternatif yang lain. Ya, cuma alternatif ini mungkin belum ketemu. Karena itu kita akan libatkan seluruh stakeholder yang ada untuk bersama-sama memecahkan persoalan yang ada di daerah tersebut, khususnya di daerah Silo. Jadi tidak hanya sekedar melulu melalui penambangan emas yang ada di sana, enggak.
Jadi itu bisa dicarikan alternatif yang lain. Karena sekali lagi tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Bahwa kepemimpinan Baik, waktu habis. Dan kali ini saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 memberi pertanyaan untuk paslon 3. Terima kasih. Saya dan Bunda Faida memposisikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor unggulan. Kami memiliki sejumlah janji kerja untuk memajukan pertanian dan mensejahterakan para petani dan keluarga mereka. Salah satu target kami adalah meningkatkan produksi pertanian. Di satu sisi, produktivitas pertanian harus ditingkatkan. Di sisi lain, lahan pertanian semakin terbatas. Apakah saudara setuju dan mendukung janji kerja kami untuk memajukan pertanian dan mensejahterakan para petani? Lalu, apa strategi saudara untuk meningkatkan produktivitas pertanian di tengah keterbatasan lahan? Terima kasih. Cukup? Baik, kita riset dulu waktunya. Paslon 3 menjawab, silakan. Siap. Pertanian merupakan salah satu ibu kandung perekonomian di Kabupaten Jember. Karena kondisi agraris yang dimiliki oleh wilayah kita, maka pertanian merupakan salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar. Namun di sini kita tahu semuanya, data BPS di sini menunjukkan bahwasannya pertanian Kabupaten Jember pemasok padi terbesar di Jawa Timur dengan luas BPS dengan luas 164.371 hektar, menghasilkan padi hanya sebesar 984.201 ribu. Di sini artinya ada data BPS yang dari pertumbuhan PDRB sektor pertanian hanya menyumbang 0,07% di era pemerintahan Ibu Faida. Maka di sini patut kita kaji ulang apakah benar-benar pertanian itu sudah pemerintah benar-benar berpihak pada pertanian itu sendiri. Yang di sini kita lihat permasalahan pertanian di lapangan tentang langkanya pupuk, kemudian murahnya harga pada saat panen, dan kemudian di sini untuk menyikapi lahan pertanian yang berkurang, di sini sudah ada LP2B yang di situ menentukan bagaimana tentang peraturan untuk lahan pertanian, dan kita wajib memakai RDTRK agar di situ ditentukan di mana lahan pertanian dan di mana lahan industri dan lain-lain macam sebagainya. Ayo, monggo Mas Ivan dilanjutkan. Ya, yang perlu dimiliki oleh Jember dan saat ini masih belum dimiliki yaitu terkait perda yang lahan pertanian abadi, di mana kita wajib di situ hukumnya untuk memiliki lahan pertanian yang tidak boleh diutak-atik oleh siapapun, baik oleh dipakai untuk sektor industri maupun pemukiman dan lain-lain. Kita harus benar-benar proteksi, pemerintah harus hadir di sini supaya apa? Supaya kita bisa tetap menjaga produktivitas dari hasil pertanian para petani yang menjadi ibu kandung perekonomian di Kabupaten Jember. Dan ini menjadi catatan khusus buat kami berdua. Baik, waktu habis. Paslon 1 menanggapi. Dalam data dalam produksi pangan utama di Kabupaten Jember, untuk produksi padi ada peningkatan 13.000 ton setiap tahunnya, dan untuk produksi jagung juga ada kenaikan 375.000 ton. Ini cukup signifikan, dan tentu saja untuk mensejahterakan petani ada beberapa langkah, diantaranya untuk intensifikasi produksi pertanian dan mengikuti transformasi dunia pertanian, yaitu petani tidak selalu menjual gabah, tapi petani juga harus bisa menjual beras. Hulu hilir pertanian juga harus dikuasai para petani. BUMDes juga harus mengakses produksi tani. Hulu hilir pertanian bila dikuasai oleh para petani, maka petani akan sejahtera. Oleh karenanya dunia pertanian bukan hanya dunia tanam dan pasca tanam, tetapi juga dunia olahan pangan harus dikuasai para petani kita. Mas Fian. Permasalahan pupuk bukan hanya di Kabupaten Jember, memang permasalahan nasional, yaitu pupuk di seluruh kabupaten yang ada di Jawa Timur pengurangannya kurang lebih 50-60% untuk kuota pupuk bersubsidi. Tapi di panen yang ketiga, tentunya pemerintah Kabupaten Jember sudah menyiapkan yaitu pupuk non subsidi yang sudah disiapkan untuk persiapan panen yang ketiga dan sudah ada. Terima kasih. Cukup? Cukup. Baik, Paslon 3 menjawab kembali. Bicara tentang pertanian, saya ini dari kecil sudah biasa bertani. Fakta yang ada di lapangan, saat ini pun saya pun masih bertani.
Selain saya pengusaha properti, saya juga petani. Kami di sini sangat mengalami kesulitan pupuk, termasuk bagaimana pada saat panen raya harga itu anjlok. Di sini pemerintah benar-benar harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kalau emang itu pupuk kesulitan, kemarin harusnya kita membuat BUMD yang di situ akan membeli pupuk bersubsidi, dan kita memiliki data bagaimana luas lahan, dan kita menyiapkan bagaimana pupuk akan disediakan untuk pertanian ke depan agar tidak langka seperti daerah yang lain. Entah itu dengan pupuk organik dan lain macam sebagainya, terobosan-terobosan yang harusnya dilakukan. Silakan Mas Ivan ditambahkan. Oke, produktivitas pertanian memang harus ditingkatkan, dan pertanian di Jember sebagai ibu kandung perekonomian Kabupaten Jember memang sudah selayaknya mendapat tempat istimewa di masyarakat Jember. Terutama perhatian khusus dari pemerintah itu harus benar-benar harus benar-benar terwujud dalam politik anggaran, di mana saat ini ternyata saya merujuk ke APBD tahun 2020 atau 2019 itu anggarannya sangat minim sekali untuk dunia pertanian. Bagaimana kita akan meningkatkan produktivitas? Bagaimana kita akan memberikan solusi-solusi cerdas untuk para petani jika anggarannya terlalu kecil? Mohon maaf, waktu habis. Dan ini menjadi akhir dari segmen kali ini pemirsa, tapi jangan kemana-mana karena debat terbuka antar pasangan calon masih akan kembali untuk Anda khususnya masyarakat Kabupaten Jember setelah jeda berikut ini. Jangan takut di masa pandemi ini, karena sudah ada prosedur-prosedur yang sesuai dengan prosedur pandemi. Jadi tidak akan beresiko tertular penyakit corona. Diperhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Daripada itu akan tetapi, ini kan suara-suara saya. Jika mau nyoblos mau enggak kan terserah saya. Saya ini tidak kenal sama kandidatnya itu. Sebelum-sebelumnya. Ya, memang itu suara-suara kamu. Tapi, mumpung saat ini, suaramu itu bisa menjadi sesuatu yang berguna bagi kesejahteraan kita semua. Apa salahnya jika kamu sumbangkan? Tuh, tidak ngurus saya itu sama itu. Eman loh, mumpung masih punya suara, bersyukurlah dan gunakan dengan baik-baik. Nggak ngurus, bener wis. Nggak mau nyoblos saya. Perhatikan sekali lagi, jangan pernah golput. Yang nomor berapa? Aku berebut. Oh. jelas. Masuk dulu. Duduk. Bapak tadi habis dari mana? Kok ngomong nggak ada suaranya ya, Pak? Ibu nggak dengar apa-apa kok. Waduh, jangan-jangan Bapak kesambet ini. Atau kualat loh ya. Ayo Pak, kita berobat Pak. Ayo, berobat dulu yuk. Ayo Pak, berobat dulu Pak. Jadi begitu Pak Ustaz ceritanya. Menurut saya, suaminya sampean itu kualat. Sampean itu dikasih suara yang baik oleh Allah, seharusnya pergunakan dengan baik. Ayo tobat sampean, baca istighfar. Istighfar. Makan. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah. Jadi intinya itu saya kenapa Ustaz? Gini loh, sampean kok belum paham-paham. Gini loh, biar sampean lebih paham. Makanya Mas, kalau punya suara dipergunakan dengan baik. Nanti jangan lupa datang ke TPS tanggal 9 Desember. Saatnya menjadi bagian dari sejarah demokrasi, imajinasi, inspirasi, dan gagasan yang harus diperjuangkan. Jangan lupa dulur-dulur Jember, jangan golput, karena 5 menit kalian menentukan 5 tahun ke depan. Aturan debat segmen 4. Pada segmen keempat masih debat terbuka antar paslon. Paslon 2 bertanya kepada paslon 3 dan paslon 1 secara bergantian. Waktu bertanya 1,5 menit, waktu menjawab 2 menit, kemudian waktu menanggapi 1,5 menit, dan waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Baik, pemirsa, sebagaimana disampaikan dalam aturan debat yang baru saja kita saksikan bersama, maka saat ini giliran pasangan calon nomor urut 2 yang akan memberikan pertanyaan. Dan kali ini akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu kepada paslon 3. Silakan paslon 2. Terima kasih pada teman-teman paslon 3. Angka indeks ekonomi kita P1 dan P2 di Kabupaten Jember masuk kategori mengkhawatirkan. Nah, apabila terpilih, bagaimana cara paslon 3 dalam mengatasi tingginya angka P1 dan P2 di Kabupaten Jember tentang kemiskinan? Cukup? Baik, silakan paslon 3. Kemiskinan. Ya, tentang kemiskinan bicara lagi tentang potensi daerah. Dan di sini yang jelas data kemiskinan tersebut sudah ada di BPS. Jember itu menempati kedua termiskin di Kabupaten Jember, di daerah di Jawa Timur. Yang jelas kita harus memiliki terobosan bagaimana kita mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada di daerah kita, baik sumber daya manusia, sumber daya alam maupun pariwisatanya. Yang di sini bagaimana kita harus tetap survive pada saat masa pandemi seperti ini agar ekonomi terus berjalan. Bagaimana kita harus adaptif dengan situasi pandemi seperti ini, ekonomi terus berjalan, yaitu kita bagaimana mengoptimalkan potensi pertanian yang ada di Jember. Dengan pertanian kita optimalkan di Jember, ada 500.000 tenaga kerja bisa bekerja di sana. Dengan itu semuanya, maka saya yakin pertanian ke Jember akan meningkatkan kesejahteraan ke depan. Yang jelas di situ pasti akan mengurangi kemiskinan, karena kalau sudah sejahtera, yang jelas kemiskinan akan berkurang di situ. Mas Ivan, silakan dilanjutkan. Ya, kalau berbicara kemiskinan, saya rasanya kurang sependapat dan setuju dengan terminologi kemiskinan, apalagi disematkan di Kabupaten Jember. Jember adalah daerah yang sangat-sangat subur, dan alangkah anehnya kalau masih ada kemiskinan. Dan saya sangat percaya bahwa kemiskinan, daerah miskin itu tidak ada. Rakyat miskin itu tidak ada. Yang ada itu adalah daerah yang salah urus dan rakyat yang tidak terurus. Jadi di Jember, insya Allah kita bisa meningkatkan potensi, menggali semua potensi yang ada yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Itu akan punah dengan sendirinya di Kabupaten Jember kita tercinta ini. Cukup? Cukup. Baik, paslon 2 menanggapi. Pertanyaan kami tentang indeks. Kalau untuk indeks P1, kita akan membuka lapangan pekerjaan padat karya terutama pada sektor pertanian. Di mana kita tahu semua bahwa Jember itu 60% adalah penduduknya petani. Dimana kalau petaninya hebat dan mudah mendapatkan pupuk dan harganya bisa menguntungkan para petani pasca panen, maka Jember akan terangkat semuanya, perekonomian kita akan maju. Untuk indeks P2, kita akan memberikan bantuan langsung berupa BLT kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan membenahi Jember sistem distribusi serta data masyarakat yang di bawah garis kemiskinan, sehingga bantuan akan tepat sasaran. Jadi data yang jelas, jangan sampai kita keliru untuk mendistribusikan bantuan kepada khusus untuk indeks P2. Jadi kalau kita tekan indeks turun rendah, maka itu yang namanya kemiskinan akan semuanya akan selesai. Ini adalah masalah indeks. Monggo Mas. Ya.
Jadi penekanan updating data ini saya kira sangat penting sekali. Sehingga kita bisa mengetahui seberapa sih sebetulnya masyarakat miskin di Kabupaten Jember ini. Sehingga di satu desa itu ketika kemudian input datanya ini keliru, maka strategi yang akan dikembangkan itu juga akan keliru. Karena itu kemudian bantuan-bantuan selama ini karena data yang ada ini tidak up to date, sehingga ini tidak tepat sasaran dan justru bahkan menimbulkan problem di masyarakat. Nah, karena itu kita akan lakukan updating data. Baik, waktu habis Paslon 3. Ya, untuk indeks P2, yang jelas di salah satu program kami itu ada kita melakukan perbaikan data penduduk miskin. Melalui itu kita akan melibatkan seluruh masyarakat, termasuk di sini kita akan melibatkan RT dan RW agar validasi data tersebut bisa kita peroleh. Maka di sini bantuan sasaran, kemudian bantuan pendampingan usaha, bantuan modal usaha benar-benar akan terimplementasikan dengan baik. Kalau bicara tentang pertanian, yang jelas Paslon 2 apakah pernah merasakan jadi petani yang sebenarnya? Kalau kami sendiri sampai saat ini sudah bertani dan kami mengalami sesuai real di lapangan permasalahan yang ada saat ini. Dan pertanian sebenarnya potensi yang sangat luar biasa untuk kita kembangkan. Karena di sana ada 500.000 tenaga kerja yang bisa diserap melalui pertanian tersebut. Silakan Mas Ivan dilanjutkan. Ya, jadi jangan sekali-sekali pertanian hanya menjadi jargon-jargon. Dunia pertanian hanya menjadi komoditas jualan. Tapi kita memang harus seriusi dunia pertanian di Kabupaten Jember tercinta ini supaya benar-benar bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan para petani yang bagaimana saat panen raya petani bisa senyum, bukan saat panen raya petani malah menangis di situ. Dan tidak hanya di sektor pertanian, Jember masih memiliki sektor perkebunan, sektor kelautan yang memang harus kita lebih maksimalkan lagi ke depan. Baik, waktu habis. Saat ini Paslon 2 akan memberikan pertanyaan kepada Paslon 1. Silakan. Terima kasih. Dalam 5 tahun terakhir, sisa lebih anggaran kita silver Kabupaten Jember mencapai lebih dari 2,5 triliun kira-kira ya. Hal tersebut seharusnya dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Jember menjadi satu-satunya daerah di Jawa Timur yang mendapatkan penilaian terburuk, yaitu disclaimer oleh BPKRI pada tahun 2019. Dan tingkat kepatuhan pelayanan publik juga mendapatkan nilai 57,42. Ketiga terburuk se-Jawa Timur oleh Ombudsman Republik Indonesia. Fakta-fakta tersebut memperlihatkan bahwa serapan anggaran dan tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab terkait hal ini? Cukup? Cukup. Baik, Paslon 1 silakan menjawab. Segala sesuatu yang berjalan di dunia pemerintahan itu ada SOP-nya. Segala sesuatu juga ada indeks dan tolak ukurnya. Ada ilmu untuk membacanya dan ada ilmu untuk memahaminya. Segala yang berjalan di Kabupaten Jember, di dalam dunia pemerintahan, masing-masing ada penanggung jawabnya, dan penanggung jawab utamanya adalah Bupati yang dibantu oleh seorang wakil Bupati. Tentang opini disclaimer BPK, izinkan saya merespon dari dua sisi, yaitu sisi administrasi dan sisi integritas. Saya ingin memberikan apresiasi tinggi-tingginya kepada BPK karena memiliki tugas mulia memeriksa dan mengawasi tertib administrasi keuangan. Yang jelas, tujuannya adalah menyelamatkan uang rakyat, membersihkan pembangunan dari praktek korupsi, dan ini adalah komitmen bersama. Yang sama dengan komitmen yang kami miliki. Opini disclaimer itu karena ada data-data yang belum tersajikan secara lengkap dan memerlukan penelusuran lebih lanjut berkaitan dengan adanya kekurangan volume yang dikerjakan oleh pihak ketiga, tunjangan kepada pimpinan anggota DPRD yang tidak memenuhi ketentuan, adanya kelebihan hitung dana insentif bagi bupati dan yang lainnya. Itu merupakan aturan yang harus dipatuhi, dan berkaitan itu ada puluhan miliar rupiah yang sudah dikembalikan, termasuk kelebihan bayar kepada pihak ketiga, pengembalian tunjangan dan kelebihan insentif dan yang lainnya. Ini adalah satu hal yang kami berterima kasih kepada BPK membantu tugas kami mengamankan uang rakyat. Dan untuk ke depan kita akan mendorong bukan hanya tertib administrasi tapi transparansi. Dan saya mendukung untuk komitmen ini. Dan Mas Wian.
Anggaran tentunya dibuat oleh tata kelola pemerintahan harus berdasarkan integritas dan harus berdasarkan kehati-hatian, jadi tidak akan berefek hukum pada nantinya. Waktu habis, silakan Paslon 2 menanggapi. Terima kasih sudah menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Namun kesalahan ini berakibat fatal terhadap kami sebagai masyarakat dan masyarakat yang akan mendapatkan dampak dari kebijakan yang ternyata masih bermacam-macam di dalamnya, belum selesai urusannya, masih disclaimer maupun ada tingkat pelayanan publik yang kurang di situ. Dan ini tentunya kami akan merasakan hal ini ke depan. Jadi kalau kami pasrahkan kepada semua masyarakat Jember, apakah hal ini seperti ini harus dilanjutkan? Mungkin ada teman Gus. Ya, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa segala sesuatu itu ada SOP-nya. Nah, tetapi kami sebagai rakyat ini justru tanda tanya. Kenapa setiap tahun justru silpa ini semakin naik? Nah, apakah ini bukan menjadi sebuah indikasi bahwa tata kelola anggaran, tata kelola pemerintahan ini tidak menggunakan SOP yang sebenarnya, sehingga kemudian mendapatkan seperti itu? Karena itu kami janggal sekali dengan tadi apa yang disampaikan. Kenapa kok silpa justru ini semakin tahun semakin meningkat? Ini artinya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang ada something wrong, saya kira gitu. Cukup? Cukup, saya kira itu cukup. Baik, saya persilakan Paslon 1 menjawab kembali. Kembali kepada komitmen kami memang memandang soal opini BPK itu lebih kepada urusan menjaga integritas dan menyelamatkan uang negara. Karena kami menyadari bahwa itu adalah sebuah opini, hanya alat instrumen administrasi, tapi yang penting uangnya tidak dibawa lari. Dan untuk masalah pelayanan publik, kami juga bisa sampaikan data-data untuk kepuasan pelayanan publik, bahwa banyak sekali yang kepuasan publiknya dan yang hasil penelitian di Kabupaten Jember angkanya di atas 80% dengan nilai B dan A. Dan ini juga membuktikan bahwa banyak sekali dari sisi-sisi layanan yang sudah memuaskan masyarakat, dan tentu saja masih banyak yang harus ditingkatkan lagi kepuasan layanan publiknya, karena memang tugasnya pemerintahan adalah melayani masyarakat. Mas Pian. Kedepan saya mendukung sepenuhnya Bu Faida untuk memimpin Jember dengan makin memadukan tertib administrasi dan penegakan integritas. Jember tangguh adalah Jember yang tertib tata kelola pemerintahnya dan bersih dari korupsi. Satu hal yang bisa saya tambahkan untuk silpa yang ada, kebanyakan dari efektivitasnya dari pelelangan yang ada, karena tentu saja di masa saya dan Kiai Mukid tidak ada pesanan-pesanan setoran kepada bupati dan wakil bupati, dan menjadikan satu hal yang ternyata bisa jauh lebih rendah dari harga yang direncanakan. Cukup, baik, waktu habis dan pemirsa, kita akan melanjutkan kembali untuk debat terbuka antar pasangan calon di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda. Tuan, aku ingin Tuan meramalkan sesuatu. Jangan panggil aku Tuan, tapi panggil aku Abang. Hah? Ya. Abang? Ya. Begini, Bang. Tanggal 9 Desember nanti. Kan ada pilkada. Saya ingin tahu aman atau tidak. Sekarang kan musim pandemi. Corona, Bang. Tenang, adik kepingin tahu 9 Desember nanti aman atau tidak. Lihat baik-baik. Satu, pakai masker, tapi bukan masker itu Mbak, itu masker wajah. Nah, ini baru masker beneran, tapi kebalik. Oke, yang kedua, wajib jaga jarak minimal 1 meter. Truk aja bisa jaga jarak, masa kamu enggak? Yang ketiga, KPPS yang bertugas memakai APD lengkap, tapi mandi dulu Mas.
Yang keempat, disediakan sarung tangan plastik supaya tangan tetap terlindungi. Mbak, cepetan kalau masang sarung tangan. Over. Yang kelima, pengukuran suhu tubuh pakai termogan. Next. Oke, loh Mbak, Mbaknya kemana ini? Waduh, Mbaknya kekecilan. Disediakan bilik khusus bagi pemilih yang bersuhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Yang keenam, disediakan tempat cuci tangan buat sesudah dan sebelum menyoblos. Tapi bukan diminum, Mbak. Aduh. Yang ketujuh, daftar pemilih dalam satu TPS maksimal 500 pemilih. Yang kedelapan, jadwal kedatangan pemilih diatur di dalam C pemberitahuan. Biasa aja Mas, tuh. Dan juga membawa pulpen serta membawa identitas diri. Aduh, Mbaknya rem. Yang kesembilan, TPS akan disemprot cairan disinfektan secara berkala biar makin aman. Tapi bukan orangnya yang disemprot, Mas. Aduh, Masnya. Kerja, Mas. 10. Setelah memilih, sekarang tidak pakai celup tinta, tapi ditetes. Loh, Mas, bukan ditetes di mata, tapi di jari. Sudah tahu kan, Dik? Iya, Bang. Berarti aman. Ya. Jangan lupa 9 Desember nanti datang dengan tertib ke TPS-TPS yang sudah ditentukan. Jangan takut. Pelaksanaan pemilihan sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dijamin aman. Bagi pemilih, tetap patuhi protokol kesehatan. Hindari berkerumun dan kontak langsung dengan orang lain. Dan ingat, 9 Desember nanti aku akan melamarnya. Debat segmen 5. Pada segmen kelima masih debat terbuka antar paslon. Paslon 3 bertanya kepada paslon 1 dan paslon 2 secara bergantian. Waktu menjawab tanggapan 1,5 menit. Baik pemirsa, Anda masih bersama dengan kami untuk debat publik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember 2020 dan masih dalam sesi debat terbuka antar pasangan calon. Aturan sudah disampaikan dan sudah kita simak bersama, maka saya akan langsung mempersilahkan paslon 3 bertanya pada paslon 1. Silakan. Paslon 3 ini paslon Bitunggal yang di sini sama-sama bekerja sama dan saling bekerja sama dengan aktif nanti ke depan juga. Maka di sini kami juga akan mempersilahkan pasangan kami menanyakan pada paslon 1. Silakan Mas Ivan. Terima kasih Pak Cabub. Saya dari awal tadi sangat bahagia dan sangat gembira dari beberapa paslon, dari hampir semua paslon itu concern terhadap bidang pertanian. Tidak terkecuali Ibu Faida yang dalam hal ini kapasitasnya sebagai incumbent. Dan beliau banyak sekali tadi memaparkan pentingnya sektor pertanian yang saat ini menjadi leading sektor di Kabupaten Jember. Namun saat saya melihat anggaran yang ada di Dinas Pertanian, kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang diagung-agungkan terhadap dunia pertanian? Di mana anggaran tersebut mungkin terlalu kecil, Bu. Mohon maaf, Bu. Mungkin terlalu kecil. Kenapa kok seperti itu? Pertanyaan saya, apa yang mendasari pemerintah saat ini dalam politik anggaran, terutama di bidang pertanian, kok sampai seperti tersebut? Cukup? Cukup. Baik, silakan paslon 1 menjawab. Bicara pertanian tidak melulu ada di Dinas Pertanian. Bicara pertanian
termasuk ada anggaran SDM yang tidak di Dinas Pertanian. Bicara pertanian juga ada infrastruktur pertanian yang ada di KPU-an. Semua itu menunjang dunia pertanian. Bahkan ke depan kita sudah menyiapkan anggaran khusus untuk mengembangkan pertanian, yaitu untuk pemetaan agar memudahkan masyarakat petani kita yang saat ini belum semuanya mendapatkan kartu tani, termasuk petani hutan yang juga harus bisa mendapatkan hak-haknya karena mereka juga petani, termasuk petani yang tidak punya lahan sendiri karena mereka akan kesulitan mengurusi PPT. Oleh karenanya kita juga menyiapkan yang namanya klinik pertanian keliling. Bukan lagi petani mencari petugasnya di kantor-kantor, tapi para petugas kini mengantor di sawah dan ladang karena di sanalah tempat petani. Kita juga menganggarkan untuk bantuan tambahan buat petani yang dinamakan kartu Saprodi. Kalau dari pusat ada kartu tani, kita akan menambahkan kartu Saprodi untuk mendistribusikan secara langsung bantuan-bantuan buat para petani, baik itu tambahan pupuk, bibit, benih, obat-obatan dan juga peralatan melalui kartu Saprodi. Kita juga menyiapkan yang namanya asuransi produksi tani untuk membantu dan menjamin para petani apabila ada masalah dalam usaha pertanian, apabila ada masalah panen, maka asuransi tersebut dapat dicairkan agar petani tidak kehilangan modal awalnya. Kita juga menyiapkan program magang pertanian bagi petani-petani pemula. Dan setelah menyelesaikan program magang tersebut, para petani pemula mendapatkan bantuan modal awal usaha agar dia dapat menjadi petani penerus kita. Mas Fian. Kedepan kita siapkan program satu desa, satu petugas penyuluh pertanian. Tugasnya untuk menyiapkan bagaimana membentuk sebuah gapoktan dan poktan supaya nanti kebutuhan berapa lahan pertanian untuk antisipasi pupuk ke depan. Baik, waktu habis, silakan Paslon 3 menanggapi kembali. Ya, saya tambah bahagia dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Faedah dan Mas Fian tadi. Namun kok masih akan disiapkan? Seharusnya beliau yang sudah menjadi pemimpin saat ini seharusnya bicara sudah dilakukan, bukan akan disiapkan. Itu yang menjadi catatan penting untuk ke depan. Jadi jangan sampai pertanian hanya menjadi komoditas politik. Kalau saya berharap benar-benar nanti pertanian menjadi jati diri Kabupaten Jember, di mana sektor pertanian memang betul-betul menjadi sektor jangkar perekonomian ke depan nantinya, sehingga bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Dan di mana tadi disebutkan bahwa anggaran sektor pertanian memang tidak hanya di Dinas Pertanian, tapi yang menjadi domain dari sektor pertanian adalah Dinas Pertanian, di mana di situ ada penyuluh-penyuluh pertanian yang saat ini mereka keberadaannya seperti tidak ada di Kabupaten Jember. Setelah saya banyak ngobrol di desa, apalagi saya juga keluarga petani di desa, kenapa kok penyuluh tidak seperti tahun era 90-an atau 80-an? Karena daya dukung dari pemerintah saat ini yang katanya informasinya dari para penyuluh itu perhatiannya terlalu kecil. Nah, inilah yang menjadi fakta realita yang ada di lapangan. Waktu habis, Paslon 1 menjawab kembali. Sebagai bukti komitmen kami terhadap dunia pertanian, di mana infrastruktur pertanian sangatlah kami perhatikan. 2 tahun yang lalu Kabupaten Jember mendapatkan penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam pengelolaan irigasi tersier. Tidak banyak kabupaten yang menganggarkan untuk pengelolaan irigasi tersier karena biasanya itu melalui dana desa dan swadaya. Oleh karenanya ini sebagai satu bukti. Dan juga kami juga mengelola anggaran di bidang ekonomi, di mana dari dana insentif daerah kita menganggarkan 7 miliar lebih untuk membantu para petani yang mempunyai lahan kurang dari 0,4 hektar yang jumlahnya 28.700 orang lebih untuk mendapatkan bantuan pupuk urea non subsidi masing-masing 50 kg sebagai komitmen kami bahwa pemerintah hadir di dalam masalah kesulitan pupuk masyarakat. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada para supplier untuk menertibkan para distributor untuk tidak memaksakan penjualan paketan-paketan pupuk kepada para petani karena ini dikeluhkan oleh para petani, biarkan petani membeli apa yang mereka butuhkan. Mas Fian. Tentunya program nasional yang diberi penghargaan kepada Bunda pada waktu itu kebetulan almarhum Pak Rashid, mari kita al-fatihah untuk beliau, dan program tersebut sudah terbukti drainase mampu menumbuhkan
proses produksi pertanian dengan baik, dan juga bantuan sosial untuk buruh tani juga dikedepankan oleh Bunda Maida di masa Waktu pandemi. habis dan saya akan persilakan kali ini paslon 3 akan memberi pertanyaan kepada paslon 2. Silakan. Oke. Untuk paslon 2, potensi sumber daya alam baiknya harus sejalan dengan sumber daya manusia, seperti halnya antara SDA Jember di sektor pertanian dengan jumlah tenaga kerja yang besar dan hasil untuk pemerataan kesejahteraan dan memajukan daerah. Namun dalam program pembangunan daerah, paslon 2 menyebutkan mineral di Gunung Kapur, Grenden, serta mineral potensi pasir besi Paseban, Kencong, dan Gumuk Mas. Memajukan daerah dengan SDA mineral, apa masuknya dari paslon 2? Silakan. Jadi Cukup? Mohon maaf, waktunya kita reset dulu. Baik, silakan paslon 2. Jadi Jember mempunyai satu kekayaan yang sangat berlimpah. Tentunya kekayaan yang sangat berlimpah ini kita harus mempunyai satu aturan yang jelas. Aturan jelas itu harus condong kepada memihak kepada masyarakat Jember. Apa yang ada di sumber daya alam yang ada sekarang seperti di Grenden dan di lain-lain, Paseban dan semuanya, tentunya itu kalau aturan itu dibikin yang sebaik mungkin, dengan cara bagaimana aturan itu dilakukan, kita harus melakukan sinergi, berkolaborasi dan mengakselerasi. Sinergi yang dimaksud bagaimana? Kami akan melakukan kerjasama dengan anggota DPRD, dengan masyarakat, kita masukkan dalam musrenbang kita, masyarakat kita libatkan, di mana setelah itu saya sangat yakin hasil produk yang sudah disepakati bersama dengan masyarakat itu akan pasti berdampak pada sumber daya manusia kita, menikmati apa yang ada yang dimiliki di Kabupaten Jember yang kita cintai ini. Terus. Ya, jadi potensi yang ada di Jember itu memang banyak sekali potensi SDA-nya ya. Namun demikian memang perlu kita untuk mengoptimalisasikan SDA itu dengan regulasi yang berpihak kepada keberlangsungan konservasi daripada sumber daya alam itu sendiri. Karena itu kita akan bikinkan satu peraturan yang kemudian di situ dengan mempertimbangkan masukan AMDAL dan sebagainya, pertimbangan-pertimbangan lain dan sebagainya. Ini untuk kemaslahatan masyarakat Jember dengan tidak merusak lingkungan yang ada serta potensi sumber daya alam yang ada. Saya kira itu. Cukup? Iya, cukup. Paslon 3. Menurut ahli tanah Universitas Gadjah Mada, Dr. Ja'far Siddiq menyampaikan di dunia hanya ada 3 gumuk pasir besi bergerak, salah satunya adalah Paseban. Penelitian jaringan advokasi tambang pada wilayah eksploitasi tambang antara 20 dan 40% penduduknya di bawah garis kemiskinan dan banyak pelanggaran hak asasi manusia. Gumuk-gumuk pasir bentukan alam itu merupakan penahan tsunami alamiah yang paling efektif. Maka apabila itu ada peluang untuk ditambang, ini akan membahayakan untuk masyarakat sekitar. Maka menurut kami potensi yang ada di atasnya, bagaimana potensi wisata dan potensi alam yang ada di manfaatnya di atasnya itu wajib kita berdayakan dengan baik, kita konsep dengan baik, jangka pendek, menengah dan panjang, yang ini keberlangsungannya tetap akan menjaga kelestarian alam dan menjaga ekosistem yang ada di sekitar kita. Silakan Mas Ivan. Jadi potensi-potensi alam yang memang tidak selayaknya untuk dieksplorasi seharusnya tidak perlu dieksplorasi. Apalagi potensi-potensi tersebut bisa menjadi pelindung seperti gumuk pasir tadi menjadi salah satu memiliki fungsi sebagai proteksi akan adanya tsunami. Nah, dan kami berdua sepakat untuk potensi-potensi yang demikian itu kita jangan eksplorasi, malah kita harus lestarikan dan harus kita jaga betul karena ini akan bisa menyelamatkan kita bersama nanti. Baik, waktu habis paslon 2. Tadi sudah saya jelaskan itu bahwa seluruhnya itu kita kita harus ada berpatokan pada regulasi, perencanaan yang matang, ya, perencanaan yang matang itu paling penting. Dan sesuai dengan misi kami bahwa kami akan mengembalikan haknya masyarakat Jember, bukan mengembalikan haknya masyarakat Jember ini SDM-nya saja, tapi termasuk SDM-nya, termasuk SDA-nya. Hak SDA, sumber daya alam yang harus kita lindungi. Kita semuanya ada regulasi yang jelas tentang AMDAL, dampak lingkungan, semua itu ada. Namun itu tadi, dengan kita kekayaan alam yang kita miliki dan kita dorong dengan kita aturan yang kita tegakkan betul dengan aturan-aturan regulasi yang ada, kita melakukan sinergi kolaborasi dan akselerasi dengan masyarakat
sekitar dengan perguruan tinggi. Kita punya perguruan tinggi yang hebat di Jember. Kita akan berkolaborasi bersama, tentunya itu akan mendapatkan hasil yang istimewa buat kita semuanya. Gus, tambah Gus. Setuju sekali saya dengan pendapat Paslon 3 tadi, bahwa saya sudah sampaikan tadi bahwa pasti akan ada alternatif-alternatif lain. Jika ada satu potensi SDA yang kemudian di situ akan berdampak ada mafsadah yang lebih besar, maka saya kira kita harus cari opsi-opsi yang lain, seperti pariwisata, sektor-sektor yang lain. Ini bisa lebih dioptimalkan lagi untuk kesejahteraannya, sekaligus untuk menjaga ini tadi keberlangsungan SDA yang ada, konservasi alamnya ini tetap harus habis. Hadirin, boleh kita berikan aplaus apresiasi untuk masing-masing pasangan calon karena telah menyelesaikan untuk sesi debat terbuka antar pasangan calon. Dan pemirsa, nanti di segmen berikutnya sebagai penutup, masing-masing pasangan calon akan menyampaikan closing statement-nya. Tetap bersama dengan kami. Politikus lagi viral dengan si Anu. Baca apa toh, Pak? Baca itu mbok yang positif-positif ae. Loh, Pak, ada nyamuk di pipi Bapak. Hah? Mana, Bu? Matiin, Bu. Cepetan. Takut malaria ini. Sebentar ya. Jo. Sini, Jo. Sebentar, Jo. Gila. Ini bentar lagi kan pilkada. Kamu harus pulang untuk memilih. Ya, Pak. Kamu saya kasih cuti 2 minggu. Biar puas kamu kumpul keluargamu. Ya, Pak. Sekalian ajak mereka jalan-jalan biar senang. Ini ada titipan rezeki dari Allah. Alhamdulillah. Ini, Jo. Sekalian kamu bawa untuk keluargamu di rumah. Maaf Pak, Bu, saya telah berbuat sesuatu fitnah sama Bapak dan Ibu. Oh alah, nggak apa-apa Jo, buat pelajaran saja. Bapak dan Ibu memaafkan kamu. Dan jangan diulangi lagi ya perbuatan kayak gitu. Makanya jangan menyebarkan berita yang menyebabkan permusuhan atau ujaran kebencian. Ayo kita semua hindari berita-berita yang provokatif. Periksa fakta, pastikan kredibilitas narasumber. Waspada jebakan hoax, nanti kita sendiri yang akan rugi. Masih dari studio JTV Surabaya, pemirsa, khususnya untuk Anda masyarakat Kabupaten Jember, bahwa hari ini debat publik putaran pertama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember 2020 digelar oleh KPU Kabupaten Jember, dan mudah-mudahan bisa memberikan referensi untuk masyarakat Jember. Disiarkan dari studio JTV Surabaya dan bisa juga disaksikan atau diikuti dari 7 radio dan juga beberapa stasiun televisi lokal yang ada di Jember, termasuk juga live streaming yang bisa diakses oleh pemirsa sekalian.
keramaian, tapi tetap dengan menggunakan protokol kesehatan. Meskipun saat ini sejumlah masyarakat sedang melakukan nonton bareng debat publik kali ini. Karena kami yang berada di studio, baik dari pasangan calon, beberapa pendukung secara terbatas yang ada di sini termasuk KPU dan Bawaslu juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita masuk dalam sesi terakhir pemirsa, di mana closing statement dari masing-masing pasangan calon ini akan disampaikan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Jember dengan waktu 1 menit 30 detik. Dan saya akan mengawalinya dari pasangan calon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Yang pertama, sebelum closing statement, saya ingin sedikit koreksi untuk Pak Hendy. Tidak benar bahwa Jember kehilangan kuota CPNS. Saya memastikan kepada masyarakat Jember bahwa kuota CPNS tetap ada dan tidak berkurang satupun. Kalau sebelumnya ada 764 yang kita ajukan, itu dijumlahkan dalam kuota di 2021 tanpa terkurangi menjadi 3.131 untuk CPNS 729 dan untuk P3K 2.402 dan untuk guru saya mengkhususkan untuk jalur honorer. Dan warga Jember, Faidavian menomor satukan rakyat, Faidavian menomorsatukan kesejahteraan warga, Faidavian menomorsatukan kemajuan Jember. Rakyat Jember yang saya cintai, saya bersyukur pengalaman 5 tahun mengajarkan bahwa perubahan memang tak mudah dan tidak sederhana. Perubahan memerlukan sikap hati-hati sekaligus berani. Perubahan membutuhkan perhatian sekaligus ketegasan. Perubahan menuntut langkah pantang mundur sekaligus kesediaan untuk mawas diri. Perubahan mensyaratkan sikap keras tapi penuh empati. Perubahan memerlukan pemimpin yang memihak kebenaran dan rakyat sepenuh hati. Bagi kami memenangkan pilkada adalah jalan untuk membangun Jember dan mensejahterakan segenap warga. Membeli putu di pasar Sempolan, minum wedang mengusir dahaga, pilih nomor 1 Faidavian, rakyat menang, warga bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan saya akan langsung menuju ke pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan closing statement-nya. Silakan. Sudah cukup 5 tahun terakhir masyarakat Jember tidak sejahtera. Sudah cukup 5 tahun terakhir Jember tertinggal dari kabupaten lain. Ampun bejeunah, wis wayai kita bersama-sama membenahi Jember demi kesejahteraan petani, demi kesejahteraan nelayan, demi kesejahteraan guru ngaji, demi kesejahteraan GTT-PTT, demi kesejahteraan tenaga kesehatan, dan demi kesejahteraan pelaku UMKM. Namun yang terpenting, demi masa depan anak cucu kita. Kami, Haji Hendy Siswanto dan Gus Wirjon, berkomitmen untuk mengembalikan hak-hak masyarakat Jember yang selama 5 tahun ini tidak terpenuhi. Dengan semangat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu merubah apa yang ada pada dirinya. Karena itu jangan lupa tanggal 9 Desember 2020 coblos nomor 2 wis wayai benahi Jember. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima Siap. Kami mengucapkan terima kasih kepada JTV dan juga penyelenggara pilkada, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Jember yang telah mempercayakan kepada kami sehingga kami bisa berada di sini untuk mengikuti kegiatan Pilkada 2020 ini. Dari Sumber Baru hingga Silo, dari Jelbuk hingga Puger, yang di desa dan di kota, yang muda dan yang tua, mari kita bersama-sama bergotong royong membangun Jember. Kebersamaan membangun Jember harus dicontohkan dari jajaran pemimpin. Kami, Paslon 3, menjalankan amanah rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Jember. Dari yang sudah disampaikan Paslon 1 dan Paslon 2, 1 tambah 2 hasilnya 3.
nanti kita coblosan tanggal 9 Desember, maka hasilnya adalah 3. Jangan lupa dengan nomor 3. Salam metal, salam juara, menang total. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup? Baik, sekali lagi boleh kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi karena tentunya ini sebagai ucapan terima kasih kepada para paslon yang telah mengikuti debat publik putaran pertama dengan begitu kondusif, dan mudah-mudahan pemirsa apa yang telah disampaikan oleh masing-masing pasangan calon ini bisa memberikan gambaran atau referensi kepada masyarakat Kabupaten Jember untuk menentukan siapa yang nanti akan dipilih di tanggal 9 Desember 2020. Tentunya protokol kesehatan tetap dijaga baik dari KPU, Bawaslu, dan terkhusus juga untuk masyarakat sebagai pemilik dari hak pilih. Monggo sebelum kita tutup silakan berdiri dari masing-masing kursinya untuk mungkin memberikan salam kepada pemirsa semua masyarakat Jember, menyapa masyarakat Jember, dan sekali lagi terima kasih untuk seluruh hadirin yang telah hadir. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemilihan bupati serta wakilnya, gunakanlah hak pilih Anda untuk masa depan Jember tercinta. Golput itu hey tak ada gunanya, memprovokasi tindakan tercela. Ajaklah semua sana keluarga demi suksesnya